warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlina Purwanti. Nama ilmiah saya Elis Oleivera. Saya berasal dari kelompok 4 yang bernama Arekase. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai esai yang saya buat tentang penerapan bioteknologi di kalangan masyarakat. Bioteknologi merupakan ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dengan memanfaatkan makhluk hidup itu sendiri untuk menghasilkan atau menyediakan makhluk hidup, produk maupun jasa untuk kepentingan kehidupan manusia. Hal ini sudah jelas karena suatu produk dapat dikatakan bioteknologi apabila termasuk pada ciri berikut ini. Yang pertama, dalam proses produksinya menggunakan makhluk hidup lain seperti mikroorganisme, bakteri atau jamur, juga tumbuhan dan hewan. Ciri yang kedua yaitu memiliki ilmu dalam prosesnya. Ilmu yang dimaksud di sini yaitu seperti mikrobiologi, genetika, biokimia, rekayasa teknologi pangan, dan yang lainnya. Ilmu-ilmu inilah yang mendukung proses terjadinya bioteknologi. Sebenarnya, bioteknologi ini bukan merupakan hal yang baru bagi lingkungan masyarakat, karena sudah banyak ditemukan berbagai penerapan dari bioteknologi ini di lingkungan masyarakat, entah itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam masalah tertentu. Yuk kita simak beberapa penerapan bioteknologi berikut ini. Penerapan bioteknologi yang pertama yaitu pada hidroponik. Hidroponik sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Hidroponik ini merupakan salah satu metode bioteknologi di bidang pertanian yang menggunakan air sebagai pengganti tanah. Dengan mengambil unsur hara mineral yang dibutuhkan dari larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air. Hidroponik ini dapat dijadikan solusi bagi masyarakat untuk melakukan budidaya buah-buahan dan sayuran tanpa media tanah sama sekali. Hidroponik pun termasuk mudah penerapannya karena dapat menggunakan lahan yang sempit bahkan di dalam ruangan. Hidroponik ini pun dapat menjadi keuntungan bagi lingkungan sosial karena dapat dijadikan usaha agribisnis tanpa mencemari lingkungan. Selain itu, hidroponik ini dapat menjadi solusi masyarakat dalam soal ketahanan pangan. Penerapan teknologi ilmu biologi yang kedua ini yaitu pada bidang masyarakat sosial. Teknologi ilmu biologi ini memiliki peran dalam masyarakat sosial karena telah memecahkan beberapa kasus seperti kasus perebutan anak dan orang tua kandung di pengadilan, kasus pembunuhan, serta kasus pelacakan pencurian. Hal ini dilakukan dengan rangkaian tes DNA yang diisolasi dari selnya sehingga dapat terdeteksi lewat gambar enzim restriksi yang menjadi salah satu ciri khas manusia. Penerapan bioteknologi yang ketiga yaitu sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat bahkan di berbagai daerah. Penerapan bioteknologi ini yaitu pada bidang makanan dan minuman. Biasanya, dalam industri makanan dan minuman ini, teknologi fermentasi sangatlah penting untuk meningkatkan inovasi produk. Awalnya, teknologi fermentasi ini dilakukan secara tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu, proses fermentasi dilaksanakan secara ilmiah dengan menggunakan teknologi baru sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta dengan berbagai macam ragam. Berbagai macam contoh produk hasil dari bioteknologi makanan atau minuman yaitu yang pertama, tempe. Tempe ini berasal dari bahan bak kacang kedelai. Dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang bernama Rhizopus orygosporus dan Rhizopus oryzae. Yang kedua yaitu roti. Bahan baku dari roti ini yaitu tepung. Dalam proses pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yaitu tape. Tape ini berasal dari bahan baku singkong. Dalam teknik pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme antara lain Saccharomyces sp, Mucor sp, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu kecap.
Kecap ini bahan bakunya yaitu kacang kedelai, yang dimana dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme seperti Aspergillus swentii, Aspergillus oryzae, dan yang lainnya. Contoh produk yang kelima yaitu yogurt. Yogurt ini berasal dari bahan bakunya yaitu susu, yang dalam proses pembuatannya mikroorganisme yang terlibat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Contoh penerapan dalam bioteknologi di kalangan masyarakat terakhir yaitu bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri karena kesulitan memiliki anak yang disebabkan oleh beberapa faktor. Secara umum, bayi tabung ini merupakan proses penumbuhan sel telur dan sperma secara modern dan dilakukan di luar tubuh ibu. Karena proses pembuahannya dilakukan atau terjadi di medium khusus laboratorium. Bayi tabung ini dapat dilakukan dengan teknik in vitro fertilization, yang dimana ini adalah salah satu teknik teknologi reproduksi berbantu. Prosedur dari in vitro fertilization ini yaitu dengan menyuntikkan hormon kepada perempuan supaya ovulasi, lalu menghasilkan sel telur. Setelah itu sel telurnya ditaruh di sebuah cawan yang nantinya ditambahkan dengan sperma. Lalu disitulah terjadi pembuahan. Setelah didiamkan beberapa waktu, hasil pembuahan ini dapat dipindahkan ke rahim ibu sampai berkembang dan dilahirkan. Pada dasarnya, program bayi tabung ini bukan merupakan proses yang singkat serta mudah. Karena sebelum melaksanakan program bayi tabung ini, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri seperti konseling, pemeriksaan fisik dan ginekologi, lalu ada pemeriksaan ultrasonografi dan hormon, analisa sperma, serta evaluasi gaya hidup. Selain itu, program bayi tabung ini tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena biaya yang tergolong tinggi. Program bayi tabung ini pun dapat menimbulkan masalah etika dan sosial di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena misalnya meminjam rahim wanita lain. Inilah masalahnya. Jika perempuan yang meminjamkan rahim itu merasa bahwa itu rahim dia dan dia juga yang melahirkan, jadi menganggap anak tersebut adalah anaknya. Bayi tabung ini termasuk pada bioteknologi di bidang kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin berkembangnya bioteknologi, maka semakin besar penerapan yang dilakukan dalam kehidupan. Seperti contoh-contoh tadi, ada hidroponik, penerapan bayi tabung, serta penerapan pada bidang makanan dan minuman. Sekian dari penjelasan esai yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.